Hotel di Mekah, Hotel di Mekah, insya Allah. Hotel Madinah. Hotel Madinah. Jeddah juga iya. Mas Onal, pimpinan dari Daku Travel. Say hello Mas Onal. Ya, saya ucapkan selamat buat Paitren Asset Management dan mari kita dukung untuk seluruh jamaah umroh Daku Travel. Kita dukung Paitren Asset Management dengan membeli reksadananya. Iya, kalau perlu include. Iya, Iya. daftar umroh udah termasuk di dalamnya. Reksadana. Pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kita kan kemarin ngomongin tentang ya Paitren Asset Management yang ditutup ya atau dicabut izinnya. Sebenarnya udah tutup sih karena ya kan nggak ada kantornya. Dicabut izinnya karena ya kantornya tidak diketemukan dan dana kelola keuangannya yang tidak mencukupi. Itu salah satu poinnya ya. Nah, kalau kita melihat dari kemauan Yusuf Mansur atau keinginan Yusuf Mansur ini kan ya sudah mendapat peringatan dari OJK ini agar mengumpulkan uang dengan cara yang benar. Kenapa? Karena pada saat di tahun-tahun yang sebelumnya itu, misalkan kayak di tahun 2010 mungkin ya, terkait batu bara, terus kemudian di tahun 2012 Paitren MLM atau misalkan nanti ada patungan usaha, itu OJK kan sebenarnya sudah ya memberikan warning gitu ya agar tidak melakukan hal seperti itu. Nah, karena konsepnya yang dibangun Yusuf Mansur itu sebenarnya Yusuf Mansur tahu gitu ya, mana mungkin Yusuf Mansur nggak tahu, karena orang Jakarta mana yang nggak tahu saham, itu mustahil gitu ya. Ya minimal pernah dengar kan otomatis, apalagi kalau misalkan dia itu belajar di hukum syariah Islam ya, jadi kan dia SAI ya, jadi pastilah tahu ada instrumen-instrumen yang memang berkaitan dengan hukum kayak gitu. Karena kan orang hukum itu ya belajar kalau di yang secara umum ya belajar asuransi juga gitu, jadi yang berkaitan dengan instrumen-instrumen keuangan. Nah teman-teman, kenapa saya katakan Yusuf Mansur ini memahami itu? Karena sebenarnya kalau misalkan Yusuf Mansur itu mau niat ya, dari awal itu pun sudah bisa. Karena dia bisa menggunakan instrumen lain yang berkaitan dengan kepentingan pengumpulan dana umat itu. Tapi kan dia ternyata nggak mau gitu ya teman-teman. Nah, karena sudah ditutup, makanya kita harus menengok ke belakang nih teman-teman. Jadi kan ini udah ramai dan udah ditutup. Kita menengok ke belakang dulu. Bagaimana sih sebenarnya upaya Yusuf Mansur itu untuk keinginan-keinginan dia, atau misalkan orang lain bilang dikatakan halu atau apa. Karena gini ya teman-teman, pada prinsipnya memang sesuatu yang dikatakanlah sebagai orang yang dipercaya untuk mengumpulkan dana atau misalkan manajer investasi di suatu perusahaan aset itu sebenarnya memang bisa mengumpulkan uang banyak gitu ya, tapi dengan instrumen yang benar karena berkaitan dengan tanggung jawab nanti ke masyarakat. Nah misalkan sebagai contoh, saya perlu sedikit melebar ya, misalkan kayak HT gitu ya, saya singkat lah orang itu, dia itu punya instrumen juga gitu ya, instrumen juga di manajer investasi. Saya nggak perlu jelaskan di sini karena teman-teman bisa nyari sendiri, dan saya nggak mau menyinggung pihak lain. Yang jelas banyak sekali sekuritas yang melakukan hal yang sama gitu. Bukan berarti dia itu punya uang banyak, enggak sih sebenarnya. Dia punya uang banyak ya karena hasil keuntungan itu, dan kemudian di-share sebagian kepada orang yang menyimpan dananya di sana gitu ya. Misalkan dia bisa beli perusahaan apa, diperbaiki perusahaannya, terus nanti hasilnya dapat untung untuk perusahaan itu, perusahaan manajer investasi itu, dan kemudian itu di-share kepada, dan itu biasanya itu dilakukan secara profesional gitu, karena pemegang saham terbesar itu biasanya mempengaruhi kinerja perusahaan, misalkan 50+1 gitu ya. Dan itu sering dilakukan, tapi kayaknya menurut saya ini memang orang ini nggak berniat untuk mengumpulkan uang itu untuk memperbaiki situasi itu, atau misalkan memperbaiki situasi umat, untuk menjadikan uang-uang umat ini terkumpul dan
apa ya, dijalankan secara baik gitu. Kenapa seperti itu? Contohnya misalkan patungan usaha gitu ya. Dia bilang salah, mau bilang apa ya, yang pasti adalah pengelolaannya itu ya nggak baik gitu. Itu udah jelas kalau misalkan pengumpulannya salah. Nah, saya akan menggambarkan kenapa saya katakan ini cara dan pengumpulannya salah, karena orang-orang yang dilibatkan itu juga secara kompetensi ya mungkin ada yang berkompeten ya, tapi kebanyakan itu ya orang-orang yang mungkin kurang kompeten ya, menurut saya kayak gitu ya. Dan itu yang pasti ada yang kompeten, tapi menurut saya banyak yang kurang kompeten, dan itu terlalu melibatkan banyak faktor. Ya, nanti saya kasih tahu ya teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman videonya. Yuk, check it out. Kalian nih. Nih cerita nih bapaknya anak nih. Ini Simbahnya. Iya. Mari silakan. Kasih speech dikit. ya apa ya? Yang ada aja deh. Saya sih jualan doang. Saya hello dong keluarga. Keluarga Petren. Ya, kan ini jabang bayi yang ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petren seluruh dunia. Hari ini adalah momen yang begitu luar biasa karena ini akan mengingatkan ulang pada misi-misi pertama kali dulu zaman Petren dibentuk, yaitu sesuatu yang mungkin bisa memenuhi harapan yang pernah kita buat sebenarnya. Ya, dengan cara begini maka sistem ekonomi berjamaah akan lebih real, lebih bisa dijalankan. Tapi saya bukan di sananya, ya. Kita jualan bareng-bareng, kita support Paten Asset Management dan kita bangun Indonesia. Jelasin, ada dua, ada Petren Payment Gateway. Ya, jadi jangan sampai teman-teman salah paham ya. Ini bukan Petren seperti yang saya pimpin, ya, karena pemimpin Petren Asset Management adalah Bu Ayu, ya. Ownernya sama. Sama. Oh, ini resmi. Saya ada pertanyaan. Kenapa gue nggak dikasih yang VIP? VIP. Iya, curang ini. Jadi ada Petren Payment Gateway, ada Petren Asset Management. Dan jangan kaget, nanti ada Petren Hotel, ada Petren Transportation, ada Petren Airlines. Ya kan? Kayak ada Pertamina Retail, ada Pertamina Gas, ada Pertamina apalagi itu. Banyak lah seperti itu. Ya satu-satu kita beresin insya Allah. Jadi ya. beda manajemen. Beda manajemen total. Gak ada campur tangan. Beda tim. Tapi pasarnya di antara pasar yang utama adalah memang pasar Petren. Kenapa? Karena kita pengen setiap orang yang melihat peluang, dia bisa menjadi pemilik dari peluang itu. Kalau sekarang kan tidak, yang melihat peluang adalah orang-orang tertentu, ya. Dan yang menikmati peluang juga orang-orang tertentu. Kita lagi-lagi jadi market. Nah, jangan sampai itu terjadi di tanah air kita tercinta. Kalau bisa nanti Amerika yang pinjam sama kita, Arab yang pinjam sama kita, ya kan? Tiongkok yang pinjam sama kita. Itu mungkin kita mulai aja dulu. Jadi pasar retail pertama ya, yang langsung. Orang negara kecil aja kayak Qatar, Dubai, ya. Uni Emirat Arab itu bisa menjadi negara investor kok, apalagi Indonesia insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, ya Allah, kami bersyukur di tengah banyak lagi urusan yang sedang kami hadapi, Engkau terus-menerus memberikan kami kesempatan untuk belajar, untuk juga menuntaskan apa-apa yang kami belum tuntaskan, apa yang belum kami selesaikan, dan sekaligus mencoba hal yang baru. Makasih ya Allah, Engkau terus memberikan kami bimbingan, petunjuk. Yang kedua, minta izinmu ya Allah, minta ridhamu ya Allah. Hari ini kami akan submit resmi permohonan perizinan manajer investasi syariah PT Petren Asset Management ke OJK. Berharap mudah-mudahan Engkau menemani, Engkau kemudian mengawal, dan Engkau memberikan support dan perizinannya dari Engkau ya Allah lewat OJK, sehingga kami bisa bermanfaat buat negara, bangsa, dan dunia. Yang berikutnya kami mohon ampun kepada ya Allah apabila ada rangkaian yang salah, ada rangkaian yang tidak tepat, ada rangkaian yang tidak benar dari mulai dulu 2012 2013, patungan usaha lah, patungan aset, patungan tanah segala macam. Ini hal yang berbeda ya Allah. Makasih terus Kau berikan kami ilmunya. Mudah-mudahan Kau berkenan mengampuni kami dan berikan kesempatan kami untuk menyelesaikan apa yang belum selesai dengan sempurna. Ya Allah, yang keempat, mudah-mudahan Petren Asset Management ini berkelasnya dunia dan akhirat.
ya terkenal bukan cuma di Indonesia tapi terkenal di seluruh dunia, bahkan terkenal di langit, terkenal di akhirat, seperti Isa, wajihan fid dunya wal akhirah. Nabi Isa itu wajihan fid dunya, terkenal di dunia tapi juga fil akhirah, di akhirat. Mudah-mudahan Engkau redha dan Engkau berikan teman-teman OJK, para pimpinan OJK kemudahan, kesehatan ya, bisa membimbing kami-kami yang serius, ya bisa membimbing kami-kami yang beneran pengen berbuat sesuatu buat negara, buat bangsa, yang berkenan membimbing kami yang tidak bergerak atas nama diri kami sendiri tapi atas nama bangsa, negara, umat. Mudah-mudahan Engkau redha ya Allah dan memberikan petunjuk-Mu juga kepada para pimpinan OJK dan seluruh keluarga besar OJK agar bisa juga melayani negeri ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi ibadah mereka semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa tuh? Hari ini keluar surat dari Hak Cipta, jadi Patreon udah keluar 15 nih buat kita. Oh iya, alhamdulillah. Jadi udah gak ada yang bisa lagi. Brandnya udah. Nah, kalau ini Ustadz Anwar Sani, beliau mewakili investor ya di Patreon Payment Gateway. Iya, dan ini ketuanya PPPA ya. Kayaknya ketua abadi ini kan. Enggak ganti-ganti. 10 tahun kayaknya. 10 tahun. Ya ini Prof Dedi. Ya. Alhamdulillah, ada yang belum kenalan barangkali. Ini Riza mewakili Patreoners ya, investor. Ini Riza ada 2 ini. Ini Riza Travel. Alhamdulillah. Saya hello dong buat semua jemaah umroh wajib menjadi pemegang reksadana. Buat seluruh jamaah umroh dan haji Yang dulu, sekarang maupun yang akan datang, mari sama-sama membesarkan Patreon Asset Management untuk membeli reksadana syariah Patreon Asset Management. Hotel di Mekah. Hotel di Mekah, insya Allah. Hotel Madinah. Jeddah juga ya. Mas Onang, pimpinan dari Daku Travel. Say hello Mas Onang. Ya, saya ucapkan selamat buat Patreon Asset Management dan mari kita dukung untuk seluruh jamaah umroh Dago Travel. Kita dukung Patreon Asset Management dengan membeli reksadananya. Iya, kalau perlu include. Iya, Iya. daftar umroh udah termasuk di dalamnya reksadana. Pembelian hotel di Mekah Madinah. Iya, Jeddah. Terus, kenalkan. Ya. Nama saya dari Daku dan aku mengucapkan selamat pada Patreon Asset Management. Semoga sukses selalu. Iya, siap. Nih, Eko. Saya mewakili dari Business Development. Saya dari Business Development. Saya kantornya di sini kebetulan. Ya, ini saya ucapkan selamat. Tapi masih visitor ya. Iya nih, belum dapat Bayu. Ya, jadi saya ucapkan selamat pada Presa Manajemen. Nanti secara teknologi akan kita support di mana semua seluruh mitra-mitra PT akan membuka reksadananya. Siap. Amin. Mbak Rosa, ayo mewakili Patreon warga. Patreon Asset Management sukses di dunia dan akhirat. Wih, kira-kira bakalan pada tertarik jadi pemegang reksadana kan? Insya Allah seperti yang diutarakan Bu Ayu kemarin waktu. Nanti insya Allah dilanjutkan pembahasan di sekolah Patreon. Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, saya akan kasih contoh satu saja gambaran atau misalkan 2 lah. Gambaran tentang bagaimana tidak kompetennya pola yang digunakan Yusuf Mansur. Sebagai contoh begini ya, itu kan dulu patungan usaha itu dikumpulkan pertama itu oleh Yusuf Mansur atas nama pribadi Yusuf Mansur, yang kemudian harusnya itu bermasalah dan saya nggak tahu uang berapa jumlah orangnya yang ngumpul di sana, dan akhirnya saya nggak tahu, mungkin orangnya sudah pada mengikhlaskan ya teman-teman, karena mungkin nggak punya bukti apapun gitu untuk menjelaskan bahwasanya dia telah transfer uang ke Yusuf Mansur. Kemudian dibentuklah patungan usaha yang dia bikin sertifikat ala saham yang nggak jelas, karena kan memang nggak boleh nih perusahaan itu mengumpulkan uang secara publik gitu
Jadi kan ada perusahaan terbuka, ada perusahaan tertutup. Jadi kalau perusahaan tertutup itu nggak boleh menerima investasi secara terbuka gitu ya, apalagi dijelaskan di media, apalagi sampai media TV apa gitu, itu nggak boleh. Pada akhirnya mereka bikin sertifikat yang nggak jelas. Terus kemudian karena ditegur oleh OJK, makanya itu dia membuatlah semacam koperasi untuk penghimpunan dana tersebut. Dibuatlah koperasi jasa yang berfungsi untuk mengumpulkan dana, karena yang nantinya ya karena bentuknya jasa, jadi koperasi ini sebagai broker gitu, sebagai jasa. Nah, di sana pada saat yang tadi di video tersebut ya teman-teman, di sana itu ada Unang. Jadi Pak Unang ini merupakan salah satu, atau misalkan dia adalah ketua yang secara de facto itu merupakan ketua koperasi, yang mana koperasi yang sekarang mau digugat lagi itu pun kantornya udah ditutup. Saya nggak tahu kantornya ada di mana gitu. Saya kan udah kesana investigasi dan nggak ada kantornya. Dan orang-orang yang seharusnya seharusnya itu uangnya dikembalikan atau diberikan saham melalui saham terbukanya, atau misalkan saham mayoritas publiknya, itu kan nggak ada sama sekali, dan itu sampai sekarang nggak ada pertanggungjawabannya. Nah, kenapa saya katakan konteks cara mengumpulkannya uangnya aja salah gitu ya, misalkan reksadana ini kan harusnya pakai instrumen-instrumen yang lebih profesional gitu ya teman-teman. Nah, pelibatan Koperasi Indonesia Berjamaah dalam pengumpulan dana saham BRIS ya teman-teman, ada saham BRIS, itu juga menjadi salah satu faktor yang menurut saya ini memang dibikin tidak kompeten, dan menurut saya cuma proses cara untuk mengumpulkan uang aja sama isu masuk, dan saya nggak tahu. Jadi ada ada lembaga yang memang secara resmi, ada lembaga yang nggak resmi. Nah, ini transfer antara lembaga, ya mungkin dua-duanya resmi, tapi transfer antara lembaga ini yang jadinya nggak jelas gitu ya teman-teman. Ketika Anda menyimpan oleh koperasi, terus kemudian koperasinya ngasih ke sana juga, mungkin iya bisa enggak juga gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu ya teman-teman. Dan akhirnya timbullah permasalahan, dan akhirnya karena mungkin kurang transparan, nggak ada laporan sama OJK, dicabut izinnya gitu ya teman-teman. Jadi ya kurang lebih adalah orang-orang yang nggak proper itulah, atau mungkin Yusuf Mansurnya sendiri memang niatnya nggak proper gitu, niatnya dia pengen ngumpulin uang banyak sekian miliar, dan akhirnya nanti dia punya uang banyak, mungkin kayak gitu. Tapi saya nggak tahu. Yang jelas sampai sekarang ya faktanya seperti itu, Yusuf Mansur bisa buka usaha banyak gitu ya. Dan ada lagi ya, mungkin satu ya, mungkin kayak Pak Hari di situ ya, almarhum itu, saya perlu menyebutkan bahwasanya orang ini nanti dilibatkan untuk bernegosiasi, bikin program-program yang pada akhirnya program-program itu untuk membangun sebuah instrumen kayak gitu. Jadi pinginnya dia programnya dari PayTrend, nanti programnya dibikin sebuah instrumen yang nanti bisa mengumpulkan uang banyak gitu ya. Ini juga orang yang nggak kompeten, menurut saya katakan seperti itu, karena dari awal pun ya orang ini selalu dibawa karena dia orang MLM gitu teman-teman. Dan kita bisa lihat kenapa saya katakan tidak kompeten dalam bisnis kayak gitu. Faktanya adalah dia itu selalu menggunakan pola-pola MLM yang menjerumuskan masyarakat. Saya nggak ngomong karena dia udah almarhum ya, tapi saya akan membatasi ini. Intinya seperti itu ya teman-teman. Saya perlu menjelaskan lagi, dan nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan ambisi Yusuf Mansur yang berkaitan dengan manajer investasi ini atau Python Asset Management. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.